سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini subuh ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi tawassul bis sabr. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab At-Taubah, bab Taubah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan babul ikhlas. Harapannya kita bisa menyelami maknanya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Karena salah satu filosofi daripada kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kenapa bab terkait masalah ikhlas, taubat, sabar itu lebih diletakkan di depan. Ini sebenarnya bagian daripada pembentukan karakter seorang muslim. Pembentukan karakter seorang muslim. Jadi seorang muslim itu memiliki karakter namanya ikhlas, memiliki karakter yang namanya taubat. Nah, ini sebenarnya pembentukan karakter teman sekalian. Karena orang yang memiliki keikhlasan dengan orang yang tidak ikhlas dalam beramal jelas berbeda. Hasilnya juga berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi sebuah masalah juga nanti beda-beda juga. Orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mau dipuji tidak dipuji tidak akan menambah semangatnya dan tidak akan mengurangi semangatnya. Tapi orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti pujian, demikian juga dukungan masyarakat sangat mempengaruhi ketika dia beramal. Baik, sekarang kita masuk hadis yang terakhir kayaknya nih. Oh, masih satu hadis lagi. Dari hadis dalam bab At-Taubah, bab terkait dengan taubat. Hadisnya bunyinya begini, saya bacakan. An Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim, Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Dari sahabat yang bernama Abi Nujaid, nama aslinya Imran bin Husain al-Khuzai. Imran bin Husain ini salah seorang sahabat Nabi. Dia bercerita suatu waktu Nabi Muhammad SAW ditemui oleh salah seorang perempuan yang hamil karena zina. Faqalat, lantas perempuan ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, asabtu haddan." Ya Rasulullah, saya telah layak ditegakkan had pada diri saya. Maksudnya hadnya zina apa, Pak? Rajam. Bagi yang sudah nikah. Yang belum nikah apa? Dicambuk. Baik. Fa'aqimhu alayya ya Rasul, tegakkan hukum had kepada saya. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, wali dari perempuan tersebut. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Tolong jaga perempuan ini, jaga baik-baik, perlakukan baik sampai dia itu melahirkan. Kalau sudah melahirkan, bawa dia menghadap saya. Fafa'ala fa'amara biha Nabiyullahi fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Kemudian perempuan yang dibawa pulang setelah sekian bulan dia melahirkan, kemudian dia menyusui anaknya sekitar 3 bulan ke berapa, walinya datang untuk membawa untuk ditegakkan rajam. Dibawalah perempuan ini menemui Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan para sahabat untuk membuat lubang, kemudian menanam perempuan ini setengah badan. Nabi Muhammad SAW
menaikkan pakaiannya, maksudnya biar nggak kena percikan darah. Kemudian Nabi Muhammad SAW fa'amara biha, Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk merajamnya, farujimat. Kemudian dirajam pakai batu kecil satu persatu. Mulailah dia berteriak, menangis kesakitan luar biasa sampai dia meninggal. Faqala lahu Umar, kemudian fasalla, dia pun disolatkan, jenazah disolatkan. Faqala lahu Umar, dan Umar radhiyallahu anhu berkata, tusolli alaihi ya Rasulullah, ya Rasul, apakah layak wanita yang berzina ini kita solatkan ya Rasulullah? Wa qad zanat. Qala, kemudian Rasul menjawab, laqad taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati la wasa'atkum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Wahai Umar, sungguh wanita ini telah bertaubat. Sungguh taubatnya yang serius ini, andaikan pahalanya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya belum, pahalanya masih lebih artinya 70 orang ini kelebihan pahalanya. Kalau pahala taubat wanita ini kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya masih tersisa pahala tersebut. Ya Umar, apa kamu tidak melihat orang yang sangat serius untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengaku bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, masalah muslimin boleh nggak mengaku berzina? Tergantung dalam posisi apa dulu. Atau mengaku berbuat dosa tuh boleh nggak ya? Tergantung dalam posisi apa saja. Posisi bagaimana? Kalau posisinya dalam rangka membersihkan diri, bertobat dengan serius dan sungguh-sungguh, pengakuan tersebut disampaikan di depan orang yang amanah, maka pengakuan itu penting ketika kita membersihkan diri, terutama terkait masalah had. Kalau negara tersebut sudah ditegakkan syariat Islam, itu diperbolehkan, jamaah sekalian. Nah, masalah muslimin, beda halnya kalau seandainya pengakuan tersebut dilakukan dalam rangka berbangga-bangga bahwa dirinya ini adalah pernah melakukan perbuatan A, B, C dan sebagainya. Ini termasuk mujaharah, yaitu apa? Termasuk membanggakan perbuatan maksiat, dan itu termasuk perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jemaah sekalian, misalkan nih mau nikah, pernah berbuat maksiat, boleh nggak ngaku di depan pasangan? Nggak perlu. Toh itu kalau kita sudah taubat dari perbuatan tersebut, tidak perlu mengaku di hadapan pasangan tersebut, kecuali kalau mungkin dibutuhkan. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin pertama yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini. Bolehnya pengakuan dosa kalau itu dalam rangka menegakkan hak atau membersihkan diri kita, dan itu pun dilakukan di hadapan orang yang amanah. Baik, poin yang kedua jamaah sekalian, bagaimana keseriusan para sahabat dalam mensucikan diri mereka. Bayangkan wanita ini datang dalam keadaan berzina, nggak ada dalam keadaan telah hamil karena zina, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa beliau berzina. Dia ngaku di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mungkin orang tahunya zinanya anaknya itu dari suaminya, karena posisi dia sudah bersuami. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keseriusannya kita juga bisa melihat dengan cara apa? Dia ini disuruh pulang, kemudian apa? Melahirkan dan menyusui bayinya sampai bayinya layak untuk ditinggalkan, baru kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW. Jadi ada proses kurang lebih 4 sampai 5 bulan di mana sebenarnya dia bisa saja melarikan diri, tapi dia tidak melakukannya. Bisa saja dia melarikan diri tapi dia tidak melakukannya. Kan ada waktu sekurang lebih 5 sampai 4 bulan tuh. Dia harus pulang dulu. Nah, beginilah para sahabat jamaah sekalian ketika sudah betul-betul muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka tidak ada tempat untuk melarikan diri dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini seriusnya mereka dalam bertobat. Ada juga cerita lain ya, cuma di sini nggak disebutkan. Seorang wanita yang ngaku berzina, Nabi Muhammad SAW mengatakan, coba lihat dia
Gila apa tidak aja? Ya Rasul, dia tidak ada riwayat gila. Kalau Rasul itu berupaya untuk mencari alasan untuk menggugurkan had kepada para sahabat. Maksudnya siapa tahu dia bisa dengan cara yang lain. Baik jemaah sekalian, kemudian kalau kita bertobat tanpa pengakuan dosa boleh nggak? Boleh. Kalau di negara yang di situ ditegakkan syariat Islam, boleh juga seseorang tidak perlu mengaku berbuat dosa. Kemudian apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengaku berbuat dosa di hadapan hakim ataupun di hadapan manusia dan dia jelas-jelas mengiyakan perbuatan dosa termasuk perbuatan dosa zina di sini, maka mau tidak mau harus ditegakkan. Dia nggak bisa lagi mencabut pengakuan tersebut, udah nggak bisa. Tapi beda halnya kalau seandainya dia belum mengaku, kemudian dia ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga lebih baik. Baik jemaah sekalian, yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terkait masalah rajam terhadap perbuatan zina. Ini perbuatan yang sungguh sangat mengerikan sebenarnya, menghancurkan tatanan moral, menghancurkan sebuah masyarakat. Itu namanya perzinahan, di mana perbuatan itu hari ini betul-betul sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat kita. Yang namanya selingkuh, yang namanya zina sebelum menikah, betul-betul menjadi sesuatu yang sungguh biasa di kalangan masyarakat kita hari ini, masyarakat muslimin. Ini perlu kita sampaikan besarnya dosa zina tersebut. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena dosa zina ini besar, hukuman itu sangat mengerikan. Tujuan daripada hukuman zina adalah apa? Biar orang itu kapok berbuat zina. Tadinya ditanam separuh badan, kemudian dilempar pakai kayu, batu. Batu itu nggak boleh batu besar. Batu itu sekepal tangan ini, paling besar sekepal tangan ini. Nggak boleh langsung batu besar kemudian dikeprokin mati seketika, nggak boleh. Itu batu kecil, dilempari satu persatu. Sampai berapa puluh batu, kemudian dia meninggal. Kenapa nggak sekalian batu besar, Ustaz? Biar dia merasakan sakit ke seluruh sekujur tubuhnya, sebagaimana dia merasakan nikmatnya berzina seluruh sekujur tubuhnya. Maka apa? Sebagai bentuk kafarah untuk menghilangkan dosanya dengan cara seperti itu jemaah sekalian. Mungkin ada yang mengatakan itu kejam sekali. Sebenarnya dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW yang ditegakkan had zina itu nggak sampai 10 orang. Kenapa? Satu, Nabi Muhammad SAW menghasut untuk taubat. Menghasut itu apa? Untuk taubat. Taubatnya ya taubat sembunyi dalam mana, nggak perlu pengakuan. Tapi kalau merasa ingin disucikan dengan dengan rajam, Nabi Muhammad pun tidak melarang. Nah, ketika rajam ditegakkan, akhirnya masyarakat lainnya itu kemudian punya rasa semacam ketakutan. Ini baru betul-betul efek hukuman yang betul-betul luar biasa seperti ini, hukum Islam ini membuat orang kapok betul. Itu satu alasan kenapa pada sejak di Madinah Nabi Muhammad SAW hanya sampai 5 orang kurang lebih yang dirajam. Yang kedua jamaah sekalian, syariat had dalam Islam ditegakkan ketika pembinaan masyarakat itu betul-betul rampung, betul-betul dilaksanakan dengan baik. Artinya apa? Orang dimudahkan untuk menikah, orang dihasil untuk menikah. Perempuan-perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya. Perempuan-perempuan diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Islam. Seperti jangan sampai mereka itu berjalan yang jalannya mereka ini membuat laki-laki bernafsu. Seperti apa Rasulullah SAW mengatakan ada 2 jenis jenis penduduk neraka yang belum pernah saya lihat, yaitu kasiyatun
ariyatun mumilatun. Salah satu penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi, maksudnya pada zaman Nabi tidak ada, yaitu apa? Kasiyatun, orang berpakaian, ariyatun tapi dia telanjang, mumilatun jalannya berlenggak-lenggok. Jadi akhlak masyarakat ditata oleh Rasulullah SAW supaya apa? Supaya tidak ada namanya kesempatan untuk berzina. Tidak ada hal-hal yang membuat orang itu termotivasi atau membuat orang itu sempat untuk berbuat zina. Mulai dari ditata akhlaknya, laki-laki disuruh ghodul basar, menundukkan pandangan, perempuan disuruh menutup aurat, pernikahan dimudahkan. Kalau ada orang yang menikah dimudahkan, tidak perlu kemudian harus macam-macam yang dipersulit perceraian. Islam itu mempermudah pernikahan, tapi mempersulit perceraian. Nikah begitu sah selesai. Cerai nanti masih ada pengakuan dari suami. Kamu mengucapkan dalam keadaan sadar apa tidak? Itu maksud kamu apa? Itu masih ada proses seperti itu kalau cerai. Islam mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian. Kemudian kalau laki-laki tersebut, karena biasa dalam perzinahan itu yang paling agresif itu adalah laki-laki. Bahwa wanita yang buka peluang, tapi yang paling agresif yang menentukan siapa? Laki-laki. Makanya laki-laki betul-betul dipuaskan dulu. Boleh nikah, gampang nikah. Kalau satu kurang dalam negara Islam, silakan nikah untuk kedua kalinya. Kurang 3 kali, kurang 4 kali. Jadi betul-betul masyarakat ditata dengan baik, sehingga kok masih ada yang zina setelah itu semua dipraktekkan. Ini udah keterlaluan gitu ya. Ini udah keterlaluan itu. Nah, beda kalau zaman kita sekarang. Kalau dipraktekkan hukum had, Masya Allah, mungkin setiap kampung itu per bulan ada berapa yang dirajam. Maka Islam itu ditata dulu masyarakatnya, baru kemudian ditegakkan hukum had. Kalau masyarakat belum tata dengan baik, nggak boleh kita menegakkan hukum had. Demikian juga hukuman potong tangan bagi pencuri. Tidak serta-merta kalau ada orang mencuri kemudian dipotong tangannya. Islam tuh membangun masyarakat dulu. Pekerjaan dimudahkan. Pemerintah betul-betul menyediakan lapangan kerja. Memberi modal kepada masyarakat untuk berdagang. Kemudian para dai menghasung masyarakat untuk apa? Menjaga diri dari makanan yang haram. Semua itu dipermudah, pekerjaan dimudahkan. Kemudian lapangan kerja juga dibuka dengan baik. Mereka digaji standar misalkan yang buat mereka itu bisa memberi makan kepada anak istri mereka. Nah, kalau semuanya ini sudah terjadi, sudah disiapkan, kok masih mencuri? Itu memang penyakitan gitu. Bukan mencurinya karena sebagai kebutuhan, tapi apa? Penyakitan. Sehingga kalau ditegakkan wajar gitu loh, Pak. Maka pada zaman dulu masyarakat nggak protes. Masalahnya apa? Masalahnya pekerjaan dimudahkan. Kemudian pemerintah dalam hal ini Rasulullah SAW, demikian juga para khulafaur rasyidin betul-betul mencurahkan perhatiannya untuk kemakmuran rakyatnya. Bahkan harta mereka itu habiskan untuk apa? Berinfak supaya rakyatnya bisa makan, jangan sampai rakyat itu mencuri dan lain sebagainya. Pernah pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi musim paceklik. Orang-orang tuh pernah demo ke rumahnya Abu Bakar karena dulu belum ada istananya. Jadi demonya ke rumahnya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalian ngapain ke sini? Ya Khalifatul Rasul, kami kelaparan. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kalau lapar, saya juga lapar. Harta saya yang kemarin berlebih-lebih, sebagian masih ada kelebihan harta saya kemarin, sudah saya infakkan kepada saudara-saudaramu yang lebih membutuhkan daripada saya. Jadi masyarakat tuh begitu melihat pemimpin itu tenang. Ternyata pemimpinnya rela berkorban. Bahkan beliau rela lapar untuk apa? Berbagi dengan rakyat yang kelaparan, masyarakat di sini. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat itu nyaman dan tidak mungkin melakukan pencurian karena pemimpinnya jujur. Nah, beda kalau kita sekarang. Zaman sekarang mencontohi pemimpin susah karena banyak pemimpin rata-rata apa? Pencuri. Apalagi musim pilkada kayak gini, rata-rata pencuri itu. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi
Islam itu mempersiapkan masyarakat. Setelah semua itu sudah marem, puas, terpenuhi, kok masih mencuri, itu bermasalah. Beda halnya kalau seandainya tidak ada mesin paceklik. Kalau mesin paceklik mereka mencuri, Islam nggak boleh langsung menghukumnya. Sebagaimana pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi sebuah peristiwa namanya Amul Maja'ah, tahun kelaparan, di mana musim paceklik luar biasa jemaah sekalian. Akhirnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menegakkan hukum had pada banyak kasus had mencuri. Karena memang mereka ini mencuri disebabkan lapar. Baik. Ini beberapa poin yang bisa diambil dari sini. Hadisnya berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah." Allah Subhanahu wa taala tertawa senang pada dua orang yang saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Dua orang saling membunuh, matinya masuk surga. Gimana ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim fayastashhid. Yang satu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh di tangan orang kafir. Terbunuh tangan orang kafir namanya apa, Pak? Mati syahid. Kalau mati syahid itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Summa yatubullah 'alal qatil, dan yang membunuhnya setelah beberapa waktu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuslim, dia pun masuk Islam, fayastashhad, lalu dia pun meninggal mati syahid di medan perang. Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan dua orang. Dulu kalian saling bermusuhan di dunia, kemudian kalian sama-sama masuk surga. Kenapa? Yang satu karena berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena dia taubat dari kufuran dan meninggal dalam keadaan mati syahid. Baik, jemaah sekalian, dalil dari poin yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan hadanil haditsani fi baini taubah. Hadis ini dan hadis sebelumnya tentang wanita yang berzina tadi itu menjelaskan bahwa mahma adami dzanbi, sebesar apapun dosa seseorang, selama dia serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, la taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya sebesar apapun dosanya. Dosa zina itu dosa yang berat, yang sungguh sangat menjijikkan, apalagi di hadapan keluarga. Apalagi dia seorang yang telah berkeluarga. Zina menjijikkan sekali. Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu taubat kalau mereka betul-betul serius untuk bertaubat. Kemudian dosa membunuh itu juga besar ya Mas kalian. Apalagi membunuh seorang mujahid, apalagi membunuh seorang aktivis Islam. Tetapi kalau dia serius bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf kepada dia. Ini salah satu contoh perbuatan-perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi maaf. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk babut sabar, babut taubah sudah selesai. Sekarang kita masuk pada babus sabri, bab terkait masalah sabar. Ikhlas sudah, taubat sudah. Harapannya apa jemaah sekalian? Kita bisa mempraktikkan keikhlasan dan kita termasuk at-tawwabun, orang-orang yang betul-betul serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan Nabi Muhammad dalam sehari taubatnya kepada Allah berapa kali? 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali sehari Nabi Muhammad SAW bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita seharusnya lebih daripada itu. Wassalamualaikum muslimin. Sekarang kita masuk pada babus sabri. Ini juga karakter seorang mukmin, yaitu apa? Bersabar. Babus sabr. Wassalamualaikum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan muslim itu dimanapun dan kapanpun dia berada selalu berada dalam dua kondisi apapun masalah yang dihadapi. Satu adalah dia bersabar, yang kedua adalah dia bersyukur. Ini kondisi orang muslim. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ajaban di amril mukmin. Sungguh mengagumkan kondisi seorang mukmin. Kullu amruhu khair. Semua kondisinya itu baik bagi dia. Walaysa dzalika illa fi mu'min. Kondisi baik ini tidak terjadi kecuali hanya untuk orang beriman saja. Apa itu? In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, fasyakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bagi dia. Dan kalau dia tertimpa keburukan, fasabara, maka itu juga baik bagi dia. Jadi seorang muslim itu Masya Allah, kondisinya itu selalu baik, kondisinya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masuk salah satu kondisi orang muslim, yaitu apa? Sabar. Terkait masalah sabar. Jemaah sekalian, sabar itu wajib. Jadi bukan sunnah. Sabar dalam menghadapi setiap takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Sebagaimana taubat dan ikhlas itu wajib karena itu merupakan ibadah hati. Jadi taubat, ikhlas, sabar ini adalah ibadah hati, wajib. Sebagaimana ibadah badan kita adalah sholat, puasa, demikian juga kewajiban untuk bersabar, kewajiban untuk ikhlas, dan kewajiban untuk bertaubat itu harus kita pahami bersama. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dasarnya bahwa taubat itu wajib? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Surat Ali Imran ayat terakhir. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan usahakan terus kesabaran. Isbiru itu artinya bersabar, wasabiru, musabarah itu kata para ulama adalah apa? Yaitu melatih diri untuk bersabar. Itu penting. Melatih diri untuk bersabar. Isbiru, bersabar, wasabiru, latih diri kalian untuk bersabar. Kenapa? Karena sabar itu bukan sekedar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, Allahumma afriq alaina sabron. Ya Allah, turunkan kepada kami sabar. Iya, tapi sabar juga bisa didapatkan dengan apa? Pelatihan. Dulu salah seorang salaf cerita bagaimana dirinya itu melatih nafsunya untuk sabar. Dia cerita, suatu waktu saya melihat ada orang yang makan daging yang dicampur dengan roti, ya semacam kebab lah kalau zaman sekarang. Dia pingin sekali. Saat dia pingin, dia saat itu punya uang. Saat dia punya uang, dia mengatakan, saya mencoba melatih nafsu saya. Nggak usah beli saya. Rasanya tuh di hati tuh kayak ada semacam apa namanya? Rasa kecewa atau bagaimana ya. Tapi dia coba tahan. Mampu nggak saya melatih diri saya untuk bersabar, tidak makan itu. Suatu waktu saya lewat lagi, ada orang jualan seperti itu. Pingin merasa kayak apa rasanya. Saya punya uang, bukan nggak punya uang. Tapi beliau sengaja menahannya, tidak membeli, untuk melatih kesabarannya. Terus beberapa hari, sampai sekian bulan pikiran itu nggak pernah hilang. Nah, hingga suatu waktu tanpa sengaja, tiba-tiba beliau ini membeli daging kayak kebab tersebut. Begitu dia ambil, mau dia makan, dia berpikir, lah, selama ini saya telah melatih jiwa saya untuk bersabar dari makanan ini, masa saya kalah sekarang? Akhirnya daging ataupun semacam kebab yang sudah dia beli tersebut, dia infakkan kepada orang lain, dia beli makanan lain ya, yang lebih murah dan rasanya tidak seenak yang dia infakkan tadi. Dia mengatakan apa? Fa'atu hakada, saya melaksanakan ini sebagai bentuk tarbiyah kepada nafsu saya. Untuk apa? Satu, bersabar. Yang kedua, agar nafsu saya ini terbiasa saya kendalikan. Sampai seperti itu para ulama melatih dirinya apa? Bersabar. Makanya di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang beriman,
bersabarlah, wasabiru, dan latih diri kalian bersabar. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru bil musabarah. Sesungguhnya orang itu bisa bersabar. Kapan? Bil musabarah, karena terlatih untuk bersabar. Karena terlatih untuk bersabar. Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadi manusia-manusia tangguh, menjadi manusia-manusia yang paling utama. Kenapa? Karena alam itu melatih mereka untuk bersabar. Jadi alam semenjak mereka masuk Islam sampai mereka punya negara di Madinah, itu dilatih bersabar terus jemaah sekalian. Sabar. Dan sabar itu butuh latihan. Sabar itu bukan dikaji di majelis pengajian, tapi sabar itu perlu dijadikan sebagai sebuah karakter. Kalau butuh yang namanya diri kita ini perlu direkayasa. Kalau kita lihat salah satu bentuk rekayasa sabar itu apa? Rekayasa sabar itu ya pondok pesantren. Itu kan sebenarnya lembaga pendidikan yang direkayasa supaya santri itu terlatih. Ada yang terlatih disiplin. Jam 3 udah bangun, mau tidak mau. Kenapa? Pelatihan jiwa jemaah sekalian, muawadah. Terbiasa diperintahkan puasa Senin Kamis. Bersabar untuk tidak ketemu dengan keluarganya. Bersabar untuk tidak pegang HP. Bersabar untuk makan seadanya di pondok. Itu memang tadi musabarah. Latihan bersabar itu harus diwujudkan. Nah, saya lihat kalau sekarang cara yang paling tepat untuk bersabar, latihan sabar yang paling gampang kita lihat sekarang adalah apa? Tadi santri pondok itu berupa pondok itu kan alat terkayasa untuk melatih, membiasakan sebuah aktivitas sebenarnya. Nah, kalau kita mungkin dalam dunia kerja udah sering ya latihan disiplin, karena kalau enggak ini gaji dikurangi, atau mungkin dari keluarga miskin, itu kan secara alami dilatih untuk bersabar. Nah, masalah muslimin yang udah dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, pelatihan ini akan bentuk karakter. Kalau orang sudah berkarakter sabar, dia pasti akan bersabar dalam menghadapi banyak masalah. Jadi bentuk karakter untuk bersabar. Sebagai sebuah contoh bagaimana jiwa itu kalau sudah berkarakter, setelah dilatih sekian lama, dia lama-kelamaan dia itu akan terbiasa untuk melakukan sebuah amal. Dulu ini cerita salah seorang salaf. Kami itu sering diperintahkan oleh guru kami saat kami pergi dakwah bersama-sama. Bisa kami diperintahkan dari sini, dari tempat kita berdiri ini sampai kampung sana, ayo kita beristighfar sebanyak-banyak mungkin. Kemudian kami berjalan sampai di kampung tersebut, kami beristighfar. Nanti guru kami bilang, dari kampung ini ke kampung sana, ayo istighfar sekian kali. Jadi memang yang namanya istighfar, zikir, taubat, sabar, itu semuanya itu butuh latihan. Butuh latihan. Karena kita nggak dilatih seperti itu atau sebagaimana para sahabat, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sebagai alat untuk melatih kesabaran kita. Ada juga sebagian salaf cerita, cara guru kami melatih kami bersabar katanya. Dulu pernah dalam sebuah perjalanan safari dakwah, kami merasakan kehausan yang luar biasa. Lalu kami ketemu dengan sumur. Sumur dulu kan di sawah ataupun di kebun itu ada sumur-sumur yang dibuat sama orang. Saat kami mau minum, apa kata guru kami? Nah, di seberang sana ada sumur juga. Nggak usah minum di sini. Tapi ya kami sudah haus. Tahan hausmu, kami masih bisa. Akhirnya kami menahan haus, pergi lanjutkan perjalanan, dan kami melihat sebuah sumur juga. Di saat kami ingin menimba air, apa kata syekh kami? Nah, masih ada sumur yang lebih baik daripada ini, airnya lebih segar. Kalian jangan minum dulu, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kami pun tak berani membantah sampai 3 atau 5 sumur kami lewati. Baru sumur terakhir, sumur kelima atau sumur keempat, syekh berhenti dan memerintahkan kami, silakan kalian ambil airnya dan minum sepuasnya. Setelah kami minum, rasa haus telah hilang. Apa kata syekhnya? Nah, saya ingin menjelaskan pada Anda, saya bukan berarti ingin sekalian.
Saya bukan berarti ingin menyiksa kalian, tetapi saya ingin mengajarkan bahwa apa? Nafsu itu butuh dididik untuk bersabar. Dan tidak semua keinginan nafsu kita penuhi dengan segera. Bisa jadi keinginan nafsu itu buruk bagi kita. Ya, jadi begitu para ulama dulu mendidik mendidik anak-anak mereka. Bagaimana namanya bersabar. Ada juga jamaah sekalian. Ini sekali lagi memang karakter seperti ini didapatkan dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, dengan cara pelatihan. Ada juga jamaah sekalian, sebagian ulama dulu cerita begini. Ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Jauzi seingat saya. Ibnu Jauzi itu cerita ada salah seorang ulama salaf. Ketika beliau menceritakan biografi salah seorang ulama salaf, dia cerita, saya menjadi begini karena latihan dari paman saya. Jadi paman saya itu melatih saya begini. Nah, sebelum tidur, tolong kamu harus mengucapkan 3 kalimat selama kurang lebih 1 pekan. Apa itu? Allahu ma'i, Allahu raqibi, Allahu nasiri. Allah bersamaku, Allah mengawasiku, dan Allah pasti menolongku. Nasir. Ucapkan, bangun tidur juga 3 kali. Berjalan kurang lebih 1 atau 2 pekan, dia lapor sama pamannya. Paman, sudah saya kerjakan. Baik, sekarang tambah 5 kali sebelum kamu tidur dan 5 kali setelah kamu tidur. Laksanakanlah kurang lebih 1 bulan. Jadi biasakan ya mas sekalian. Cuma mengucapkan kalimat itu saja. Allah bersamaku, Allah mengawasiku, Allah pasti menolongku. Allah bersamaku, Allah mengawasiku, Allah pasti menolongku. Allah bersamaku, Allah mengawasiku, dan Allah pasti bersamaku. Itu menjadi karakter apa? Dibiasakan. Kemudian setelah 1 bulan berlalu, anaknya bilang, paman sudah lakukan terus sampai sekian bulan. Akhirnya apa? Dia terbiasa. Ternyata kata-kata seperti itu mempengaruhi jiwa dia. Yaitu apa? Kemana dia pergi, dia selalu yakin Allah pasti bersama dia. Masalah apapun yang dia hadapi, dia nggak pernah kemudian down mentalnya, karena dia yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Jadi zikir itu menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah keyakinan. Demikian juga ketika dia terlintas untuk berbuat maksiat, ketakutan luar biasa. Kenapa? Dia tahu Allah Raqibi, Allah senantiasa mengawasiku. Dan dia bilang, ulama cerita, sampai sekarang latihan yang dipraktekkan oleh paman saya betul-betul mempengaruhi jiwa saya. Saya tidak pernah takut tidak bisa makan, dan ketika menghadapi masalah saya tidak pernah stres, apalagi bingung, karena saya yakin Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Dan saya sangat takut berbuat maksiat. Kenapa? Saya yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasiku. Ya. Jadi melatih zikir, tapi zikirnya dipahami. Itulah latihan. Akhirnya memunculkan sebuah karakter jemaah sekalian. Memunculkan sebuah apa? Sebuah karakter. Sebelum saya tutup, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, innamas sabru bil musabarah. Sabar itu dengan latihan sabar. Wal hilmu bit tahallum. Dan orang itu lembut karena dilatih untuk lembut. Gak mungkin langsung dapat. Wal ilmu bit ta'allum. Dan orang berilmu itu dikasih Allah Subhanahu wa taala dengan karena belajar ilmu. Jadi semuanya itu butuh belajar dan butuh pembiasaan. Ya, butuh belajar dan butuh pembiasaan habit. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu faktor keberhasilan seorang manusia, apapun walaupun dia orang kafir, boleh sebut dengan apa? Yaitu al-awaid, yaitu apa? Habit, punya pembiasaan. Ya, pembiasaan. Jadi keikhlasan itu teori oke, tapi perlu namanya dilatih. Saya kan bersama kawan-kawan dirikan pondok di Gawok. Ya, itu ada pamfletnya pondok animasi. Awalnya teman-teman bilang begini, Ustaz, gimana kalau 1-2 bulan pertama ada belajar adab, pokoknya santri itu bagaimana supaya beradab.
Saya bilang begini, saya tuh hampir 8 tahun mondok. Saya tuh hampir 8 tahun mondok. Yang namanya adab, karakter itu bukan sekedar dipelajari teorinya, tapi apa? Ditanam dan dibiasakan. Jadi bagaimana santri salam itu dibiasakan. Kalau Anda begitu masuk menyampaikan keutamaan salam dan salaman, tapi kalau nggak pernah dipraktekkan dan dibiasakan, nanti ya cuma teori aja. Minggu depan, pekan depan, bulan depan mungkin lupa. Yang namanya karakter itu pembiasaan. Pembiasaan itulah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Keberhasilan seorang manusia salah satu faktornya al-awaid, habit, pembiasaan. Terbiasa salam, terbiasa bersabar, terbiasa belajar. Yang penting itu melatih membiasakan mereka ini, membiasakan belajar, membiasakan bertawakal. Itu membutuhkan namanya proses. Baik jemaah sekalian, yang berada di Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini untuk kajian dari Sholihinnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih di bab sabar, bab terkait masalah kesabaran. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.